warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar, Fakultas Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Smito Yana. Saya Nurul Maulidia. Saya Diana Diani. Saya Ambil Susula. Di sini kami akan membahas tentang materi Mobile Financial Service. Mobile Financial Service. Financial Service merupakan bentuk inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi perangkat mobile sebagai sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan. Memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai produk dan jasa keuangan melalui ponsel tanpa harus datang secara fisik ke lembaga keuangan. Mobile Financial Service hadir sebagai solusi atas keterbatasan akses layanan perbankan yang konvensional, terutama di daerah-daerah terpencil. Dengan Mobile Financial Service, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan secara real-time dan efisien. Dengan perkembangan Mobile Financial Service juga sejalan dengan kemajuan teknologi digital serta meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan yang lebih cepat dan fleksibel. Jenis Mobile Financial Service. Yang pertama, mobile banking. Layanan perbankan yang disediakan oleh bank melalui aplikasi mobile. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas perbankan seperti pengecekan saldo, transfer antar rekening, pembayaran tagihan, serta pembelian produk digital. Yang kedua, mobile payment. Mobile payment adalah layanan pembayaran elektronik yang menggunakan perangkat mobile sebagai alat transaksi. Pembayaran dapat dilakukan melalui teknologi QR Code, application, atau aplikasi pembayaran digital. Ketiga, mobile wallet atau dompet digital. Ini berfungsi sebagai dompet digital untuk menyimpan elektronik. Kemudian yang keempat, mobile microfinance. Layanan keuangan mikro yang disalurkan melalui teknologi mobile. Layanan ini mencakup pinjaman mikro, tabungan mikro, atau asuransi mikro yang dituju bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau pelaku UMKM. Kemudian mobile remittance. Ini pengiriman uang yang dilakukan melalui perangkat mobile, baik dalam negeri maupun lintas negara. Akan melanjutkan pembahasan tentang manfaat utama Mobile Financial Service. Pertama, inklusi keuangan, di mana memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau bank. Kemudian, tentang kenyamanan dan keamanan yang memungkinkan transaksi kapan saja dan di mana saja dengan aman. Dan yang terakhir adalah efisiensi, mengurangi ketergantungan pada uang tunai fisik dan transaksi tatap muka. Selanjutnya, dari manfaat yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita pahami, maka ada risiko dan tantangan Mobile Financial Service, yaitu risikonya adalah risiko keamanan data dan kejahatan cyber menjadi perhatian utama, mengingat transaksi dilakukan secara digital. Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan digital dapat menyebabkan kesalahan penggunaan atau penyalahgunaan layanan. Kemudian ada tantangannya juga, yaitu ketergantungan pada jaringan internet serta perlunya regulasi yang adaptif melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran Mobile Financial Service dalam perekonomian. Layanan ini membantu memperluas akses Keuangan, khususnya bagi UMKM dan masyarakat unbank. Dengan meningkatkan transaksi digital, efisiensi ekonomi dapat ditingkatkan dan aktivitas ekonomi menjadi transparan. Selain itu, Mobile Financial Service yang mendorong pertumbuhan sektor fintech serta memperkuat sistem pembayaran nasional yang lebih modern dan terintegrasi. Keamanan dalam Mobile Financial Service. Keamanan merupakan aspek penting dalam Mobile Financial Service untuk melindungi pengguna. Penyedia layanan menerapkan berbagai sistem keamanan seperti penggunaan PIN, password, OTP, biometrik, serta enkripsi data. Selain itu, notifikasi transaksi secara real-time juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pengguna untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak ini. Lalu, kita akan membahas bagaimana cara kerja Mobile Financial Service. Mobile Financial Service memanfaatkan teknologi seluler dan internet, dapat diakses melalui aplikasi di smartphone atau bahkan fitur ponsel sederhana melalui USSD atau SMS. Lalu, pengguna mendaftar layanan seringkali melalui agent atau aplikasi, lalu dapat bertransaksi seperti mentransfer dana, membayar tagihan, dan lainnya. Lalu di sini ada studi kasusnya, di mana pelaku UMKM di daerah semi perdesaan mengalami kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional karena jarak kantor bank yang jauh dan keterbatasan waktu.
Sejak menggunakan mobile banking dan mobile wallet, pelaku usaha tersebut dapat menerima pembayaran digital melalui QR code, lalu melakukan transfer ke pemasok, serta memantau arus kas secara real-time melalui ponsel. Pemanfaatan jenis mobile financial service dalam kasus ini, di sini UMKM memanfaatkan yang pertama ada mobile payment dan mobile wallet untuk menerima pembayaran non tunai, lalu ada mobile banking untuk transfer dan pengecekan saldo. Hal ini menunjukkan integrasi beberapa jenis mobile financial service dalam satu aktivitas bisnis. Saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu tentang manfaat yang diperoleh dari studi kasus. Manfaat yang diperoleh yaitu yang pertama ada akses layanan keuangan menjadi lebih mudah tanpa harus ke bank, yang artinya bisa dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, ada transaksi lebih cepat dan efisien. Manfaat yang ketiga, arus kas usaha menjadi lebih lancar dan terdokumentasi. Manfaat yang keempat yang bisa didapat yaitu mendukung penerapan cashless society. Selanjutnya yaitu ada peran mobile financial services terhadap inklusi keuangan. Nah, di studi kasus ini yaitu membahas tentang mencerminkan peran strategi MFS dalam yang pertama menjangkau pelaku usaha kecil atau UMKM yang sebelumnya kurang terlayani oleh bank. Terus yang kedua ada meningkatkan inklusi keuangan dan partisipasi UMKM dalam ekonomi digital. Risiko dan tantangan dari studi kasus risiko keamanan seperti penipuan digital dan kebocoran data, ketergantungan pada jaringan internet, serta literasi digital yang masih terbatas dapat menimbulkan kesalahan pengguna. Itu aspek keamanan dari studi kasus yang dibahas. Aspek keamanannya yaitu ada penerapan PIN, ada juga OTP dan notifikasi transaksi yang membantu meminimalkan risiko dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap mobile financial services. Baik, kesimpulan dari pembahasan kami tentang mobile financial service ini adalah merupakan inovasi layanan keuangan yang memberikan kemudahan efisien dan akses yang lebih luas bagi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi mobile secara optimal serta dukungan regulasi dan keamanan yang memadai. FC berpotensi besar dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.